Halo, kenalin, nama aku Rani Ajeng Wilda Tidina dari S1 Farmasi. Kali ini aku akan memberitahu tentang pembuatan preparat smear dan pewarnaan negatif bakteri Clostridium putrefaciens. Oke, tujuannya yaitu membuat preparat smear bakteri dari biakan padat dan cair. Alat dan bahan. Bisa dilihat ya teman-teman, kita memakai alat dan bahan apa saja. Cara kerjanya. Cara kerja pada pembuatan preparat smear. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu bersihkan gelas benda dengan alkohol agar bebas lemak. Kemudian letakkan 1-2 oz biakan cair di tengah gelas benda. Bila menggunakan biakan padat, maka letakkan 1-2 oz ditambah aquades. Langkah ketiga yaitu sebarkan hingga merata biakan tersebut di atas gelas benda dengan menggunakan jarum os. Habis pakai secara aseptik. Langkah keempat, preparat smear itu dikering udarakan. Langkah selanjutnya yaitu lakukan fiksasi di atas lampu spiritus. Tahu nggak nih apa itu fiksasi? Nanti kita bahas di kolom komentar ya. Langkah selanjutnya yaitu preparat smear siap digunakan untuk pewarnaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke apa sih itu pewarnaan negatif? Tujuan dari pewarnaan negatif yaitu untuk mengetahui bentuk, susunan sel bakteri dengan pewarnaan latar belakang. Dasar teorinya bisa dibaca ya. Yuk kita lihat alat bahan. Oh iya guys, alat bahan itu bisa berganti tergantung pemakaiannya kalian ya, butuhnya apa dan bahan-bahannya apa saja. Cara kerja pewarnaan negatif. 1. Siapkan 2 gelas benda yang bersih dan bebas lemak. Yang kedua yaitu letakkan setetes cat nigrosin pada dekat ujung kanan salah satu gelas benda. Kan gelasnya ada 2. Nah, ini diletakkan di salah satunya aja ya. Yang ketiga, yaitu sambil biakan murni dengan jarum, os secara aseptik, dan campurkan dengan cat nigrosin. Yang keempat, letakkan gelas benda 2 membentuk sudut 45 derajat terhadap gelas benda 1, sehingga cairan memenuhi kotak lalu dorong. Langkah kemudian yaitu amati preparat dengan mikroskop pembesaran kuat menggunakan minyak imersi. Udah pada tahu kan fungsi minyak imersi buat apa? Selanjutnya yaitu langkah terakhir. Keringkan udara preparat dan jangan difiksasi. Kenapa jangan difiksasi yuk pada pewarnaan negatif? Langkah terakhir yaitu gambarlah hasil pengecatan bakteri dan beri keterangan bentuk, susunan, dan warna sel bakteri serta latar belakang. Pewarnaan negatif bakteri Clostridium putrefaciens. Nah, berikut gambar bakterinya ya. Bakteri Clostridium putrefaciens, apa tuh? Nah, dengar-dengar nih, bakteri
Clostridium putrefaciem itu dikenal sebagai penyebab kerusakan daging dan sayuran, terutama pada sayuran dalam kaleng. Nah, bisa dilihat ya hasil pengamatan kita. Jelas nggak nih teman-teman? Nah, dari hasil pengamatan kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan teknik pewarnaan negatif, di mana hanya lingkungan yang diwarnai yang terdapat warna dan bekas dari bakteri yang terdapat pada jarum os tersebut. Yuk kita masuk ke pembahasan. Mikroorganisme yang ada di alam ini mempunyai morfologi, struktur, dan sifat-sifat. Mikroorganisme sulit dilihat dengan mikroskop cahaya karena tidak mengabsorpsi ataupun membiaskan cahaya. Alasan inilah yang menyebabkan kita melakukan pewarnaan negatif. Tujuan pewarnaan terhadap mikroorganisme ialah untuk mempermudah melihat bentuk, memperjelas ukuran. Kemudian, pengenalan bentuk mikroba, kecuali mikroegel, harus dilakukan pewarnaan terlebih dahulu agar dapat diamati dengan jelas. Kenapa coba? Yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Metode pengecatan pertama kali ditemukan oleh Christian Graham pada tahun 1884. Lalu berhasil tidaknya suatu pewarnaan sangat ditentukan oleh waktu pemberian warna dan umur yang biakan yang diwarnai. Zat warna yang digunakan dalam pewarnaan bersifat basa dan asam. Kenapa coba ada yang bersifat asam dan basa? Zat warna asam yang bermuatan negatif lazimnya tidak digunakan untuk mewarnai mikroorganisme, namun dimanfaatkan untuk mewarnai latar belakang dari pewarnaan bakteri. Prosedur pewarnaan yang menghasilkan pewarnaan mikroorganisme disebut pewarnaan positif. Dalam prosedur pewarnaan ini dapat digunakan zat kimia secara langsung. Bila kita mengacu pada pewarnaan Gram, maka ciri bakteri berdasarkan pada pewarnaan Gram dapat disimpulkan. Ciri-ciri Gram negatif: struktur dinding selnya tipis, tidak resisten, dan sebagainya. Kemudian, salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi ialah dengan metode pengecatan atau pewarnaan. Kesimpulan selanjutnya yaitu, berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, bahwa pada kotoran gigi yang digunakan sampel tersebut pada bakteri setelah kotoran gigi tersebut diberikan pewarnaan, mendapatkan hasil seperti gambar berikut ya. Kemudian daftar pustaka. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG ku ya. Makasih guys.